Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang ya lo sudah bisa berjumpa kembali dengan kalian. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kalian dalam keadaan yang sehat ya, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Bapa Surgawi, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan dan pelindungan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mempunyai hati yang penuh sukacita di dalam memuji Tuhan. Dan mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita pujikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Dan mendengarkan kitab seorang imam dan ahli kitab suci ya. Namanya sama dengan salah satu teman kita di kelas Indria. Siapa dia? Mari kita dengarkan dan saksikan dengan seksama ya. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya
serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, Raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku, yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja, serta ketujuh orang penasehatnya, untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat, begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi
seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya, haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku. Dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pembacaan kitab Esra 7 ya. Nah, dalam kitab Esra dikatakan bahwa orang-orang Israel mendengarkan Nabi Esra ketika Nabi Esra membaca kitab suci ya. Mereka mendengarkan dengan seksama, adik-adik ya. Apa artinya seksama? Seksama itu memerhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Telinganya dipasang dengan sungguh-sungguh. Mereka mendengarkan Esra yang sedang memberitakan firman Allah. Esra adalah seorang imam dan seorang ahli kitab suci ya. Nah, adik-adik, kemudian orang-orang ini merasa sedih ya, karena mereka merasa selama ini sudah jauh dari firman Allah ya, dan mereka sudah lama tidak menaati firman Allah. Mereka menyesal karena dosa-dosa mereka ya yang sangat banyak ya. Tetapi dalam kitab Nehemia 8 ayat 10b, nanti dibaca ya, Lose bacakan. Kitab Nehemia 8 ayat 10b berkata bahwa hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis ya. Nah, betapa gembiranya ya orang Israel mendengarkan hal itu ya. Mereka merasa bahwa siapa Allah itu dan apa yang ia lakukan bagi umatnya. Maka hati mereka penuh dengan sukacita ya, karena Allah membuat mereka kuat dan mereka semakin ingin menyukakan hati Allah, adik ya. Nah, adik, Alkitab mengatakan bahwa orang banyak itu mengakui dosa mereka, menyesali dosa mereka, dan mereka mau meninggalkan dosa-dosa mereka ya. Nah, mereka penuh dengan sukacita ya, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus menyenangkan Tuhan ya. Esra juga sangat bersukacita ya adik-adik ya, karena apa yang ia sampaikan didengarkan dengan seksama. Firman Tuhan itu didengarkan oleh bangsa Israel dengan seksama ya, dengan sungguh-sungguh, dan mereka mau belajar seperti Esra ya, membaca kitab suci, mendengarkan, mentaati, bahkan mau menceritakan kepada orang lain. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Imam Esra ini ya adik-adik ya. Mau belajar dengan sungguh-sungguh,
mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh, menaati, bahkan mau menceritakan ya, menceritakan kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka percaya dan mau mengakui dosa-dosa mereka ya. Nah, jadi tugas kita itu ya untuk belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman Allah, menaati bahkan menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita yang terutama yang belum percaya kepada Tuhan ya. Seperti biasa, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 11 ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janjinya Allah di mana adik-adik? Janjinya Allah ada di firman Allah ya, di kitab suci ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu ya, supaya jangan berdosa terhadap engkau ya. Seperti biasa ya, dihafalkan dengan baik ya, dengan seksama, kemudian di video dan di-share ke grup kelas Indria. Kita akan melihat teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu ya. Setelah itu kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Kita nyanyikan lagu Persembahan Kami. Mempersiapkan persembahan dengan baik ya adik-adik ya. Disiapkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Baik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa sekali lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu supaya kami mau belajar dengan sungguh-sungguh, menaati, dan menceritakan kepada orang lain.
Tolonglah kami yang masih kecil ini supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah persembahan kami, berkatilah orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti ibadah online, dan semangat untuk menghafalkan ayat hafalan.